Bapak Ibu Saudara sekalian, senang kita boleh bersama-sama di hari Minggu yang berbahagia ini. Dan kita boleh bersyukur juga di minggu ini adalah merupakan minggu pertama, hari pertama juga di bulan yang baru, di bulan kedua akhir ya di tahun ini. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, sehingga kita masih diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk boleh menikmati lagi bulan yang baru. Karena itu sudah selayaknya lah kita mengucap syukur, sudah selayaknya lah kita menaikkan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala berkat, kemurahan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan adalah hal yang tepat pada waktu saudara mengambil keputusan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan di hari ini. Itu adalah pilihan yang tepat dalam kehidupan saudara. Mari kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Bersama-sama kita membuka satu bagian firman Tuhan di dalam Galatia pasalnya yang kelima, ayat yang ke-24. Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-24. Mari kita akan membuka bersama-sama di dalam Alkitab. Saudara boleh membuka di dalam Alkitab saudara. Dan saudara, kita bersama-sama akan membacakan ayat-ayat ini dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-24. Mari membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Saya bacakan sekali lagi untuk kita semua dan kita perhatikan dalam kebenaran firman Tuhan ini. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Puji akan nama Tuhan. Saudara mengaminkan bahwa saudara adalah milik Kristus. Amin. Amin. Saudara adalah milik Kristus. Haleluya. Karena itu kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dalam satu judul perenungan, yaitu peremukan kedagingan. Dalam satu judul perenungan, yaitu peremukan kedagingan, berdasarkan Galatia 5 ayat 24. Kalau saudara memperhatikan secara khusus dalam kitab Galatia ini, Galatia pasal 5, secara khusus bagian yang kita baca, yaitu berdasarkan satu perikop dari mulai ayat 16. Kalau kita melihat itu diberikan judul hidup menurut daging atau roh, ya. Saya senang juga kita melihat satu bagian firman Tuhan dikatakan di dalam Ibrani pasalnya yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga ayatnya yang ke-13 dikatakan di sana, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Amin. Firman Tuhan berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Puji Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama, saya katakan tadi bahwa ini adalah hari pertama di bulan yang baru, di bulan November ini. Dan ketika saudara bangun, ketika saudara mengawali hari, ketika saudara masih bisa bernafas di hari ini, ketika saudara masih menemui hari ini, maka Alkitab berkata, maka kita harus senantiasa saling menasehati seorang akan yang lain setiap hari, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Nah, karena itu hari ini mari kita belajar nasihat firman Tuhan. Karena masih dikatakan hari ini. Ketika saudara pun bangun besok, Tuhan masih mengizinkan saudara menikmati hari yang baru. Itu masih dikatakan hari ini, maka saudara pun harus saling menasihati. Dan mari kita melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Apa nasihat firman Tuhan bagi kita di hari ini? Ya, saya katakan tadi berdasarkan Galatia 5 ayat 24 tadi yang kita baca, kita akan
belajar bersama-sama dalam satu judul perenungan, yaitu peremukan kedagingan. Saudara, secara lambat atau cepat, pada akhirnya orang semua ini, manusia ini akan menyadari bahwa ternyata penghambat paling besar untuk pertumbuhan rohani kita ini adalah tompe diri sendiri. Jadi saudara, lambat atau cepat, orang akan menyadari bahwa ternyata penyebab penghambat paling terbesar dalam torang pertumbuhan rohani ini tompe diri sendiri. Nah, bagaimana itu orang akan lihat bersama-sama. Jadi tantangan memang ada datang dari luar juga. Ya, ada penghambat-penghambat, tantangan-tantangan yang datang dari luar yang menghambat pertumbuhan rohani kita. Tapi paling besar ternyata datangnya dari diri kita sendiri, saudara. Jadi karena itu kita mau melihat penghalang iman yang paling besar ternyata dari masalah iman kita sendiri. Ya, apa kata Alkitab tentang penghalang-penghalang iman? Mari kita mau melihat. Karena ternyata tompe diri sendiri ini yang orang berjuang, ya, untuk bagaimana orang mau bertumbuh dalam pertumbuhan rohani. Itu orang harus selalu setiap hari melawan orang pediri sendiri, ya. Penghalang iman kita mau melihat pertama di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata apa di sana? Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, penghalang pertama dalam pertumbuhan rohani atau pertumbuhan iman kita adalah ternyata ketika kita masih mengutamakan manusia lahiriah kita. Ya, kita masih mengutamakan apa yang terlihat dibanding dengan apa yang tidak terlihat. Sementara Alkitab berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Secara jujur, secara sadar, berapa banyak kita yang lebih memperhatikan, lebih mementingkan apa yang terlihat dibanding apa yang tidak terlihat, saudara? Benar ya? Contoh penampilan kita, ya. Kemudian hal-hal yang bersifat lahiriah, saudara. Nah, bagaimana kita juga memperhitungkan, kita juga memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan, yaitu hal-hal yang bersifat rohani dalam hidup kita. Nah, Alkitab tadi berkata di dalam Galatia 5 ayat 24, kalau siapa jadi milik Kristus Yesus Tuhan itu, dia harus senantiasa apa? Menyalibkan kedagingan, ya, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa dunia dan segala yang ada di dalamnya sedang lenyap. Tetapi orang yang senantiasa berharap, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, akan tetap tinggal selama-lamanya. Karena itu, bagaimana kita harus melawan diri kita sendiri. Itu musuh paling besar, bukan dari luar, tetapi dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita harus terus menyalibkan, terus harus meremukkan kedagingan kita setiap hari. Karena itu kita butuh firman, kita butuh orang-orang di sekitar kita. Seperti firman Tuhan tadi katakan, selama dikatakan hari ini, mari orang saling menasihati satu dengan yang lainnya. Tentunya di dalam nasihat kebenaran firman Tuhan. Jadi memang kita sadari bahwa banyak dari kita
yang masih mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah, yang bersifat kelihatan, yang jasmania ini, ketimbang hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat ilahi, perkara-perkara yang di atas, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan sendiri berkata bahwa kita harus apa? Mencari, ya, mendahulukan apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Jadi pada waktu kita mendahulukan kerajaan Allah, pada waktu kita mengutamakan kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang bersifat rohani, maka yang jasmani itu akan ditambahkan kepada kita. Amin. Kehidupan rohani kita akan ditambahkan, dan kehidupan jasmani kita pun akan ditambahkan oleh Tuhan. Asalkan kita lebih mengutamakan dulu, mendahulukan apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Tapi sayang sekali, masih banyak orang secara sadar masih mendahulukan hal-hal yang bersifat lahiriah dibanding dengan hal-hal yang bersifat rohani. Secara sadar, secara jujur, karena kekhawatiran, karena keadaan, banyak kita yang teralih fokus. Ya, kita lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat lahiriah. Bukan berarti hal-hal yang lahiriah tidak penting. Tapi ketika itu menjadi yang utama, ketika itu yang kita dahulukan, dan kita mengabaikan Tuhan, kita melupakan kerajaan Allah, kita melupakan kebenaran firman Tuhan, maka iman kita, pertumbuhan rohani kita, itu akan terhalang. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat, berarti ketika kita mengutamakan manusia lahiriah kita ketimbang manusia batiniah kita, maka pertumbuhan rohani kita akan terhalang. Karena itu, kita harus mengutamakan hal-hal yang bersifat rohaniah atau kerajaan Allah lebih utama daripada yang bersifat lahiriah. Haleluya. Kemudian firman Tuhan berkata dalam Markus 8 ayat 35. Markus 8 ayat 35. Seorang yang sudah dapat, mari baca yang ada di tempat ini. Markus 8 ayatnya yang ke-35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Sekali lagi tolong bacakan bagi kita semua. Markus 8 ayat 35. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, firman Tuhan katakan, ia akan kehilangan nyawanya. ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, Ya, tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan Yesus, dan karena Injil, firman Tuhan katakan, ia akan menyelamatkannya. ia akan menyelamatkannya. Saudara, perhatikan baik bahwa ternyata kadangkala ya kita memang mengutamakan, kita orang bilang apa ya, sayang diri ya. Kita lebih memperhatikan nyawa kita ya, ketimbang firman Tuhan katakan tadi, kalau torang ya mempertahankan nyawa, justru kita akan kehilangan nyawa. Tetapi ketika kita kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus, bahkan karena Injil, maka kita akan mendapatkannya, kita akan memperolehnya. Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. Kita memperoleh jaminan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Hari-hari ini, saudara, memang kita menjalani protokol kesehatan. Tapi saudara, banyak orang takut ke gereja, ya, takut beribadah juga. Ya, walaupun sudah ada boleh juga mengikuti ibadah dalam batasan-batasan atau dalam jumlah yang terbatas, tetapi masih banyak orang yang takut ya. Tapi saudara, saya melihat hari-hari ini karena memang situasi atau keadaan di mana memang akan menghadapi pemilihan, saudara, orang takut untuk berkumpul-kumpul beribadah, tapi orang tidak takut untuk kumpul-kumpul kampanye dan sebagainya, saudara. Orang tidak takut kehilangan nyawa. Ya,
Ini sangat ironis sekali untuk mendukung salah satu pasangan calon ya. Karena ini masa kampanye, masa kita akan mengikuti pemilihan. Tetapi untuk ibadah, mari coba ibadah. Ini kan belum boleh, saudara. Ya, ini nanti bagaimana ada corona. Saudara, firman Tuhan bilang kalau engkau kehilangan nyawa karena Yesus dan karena Injil, maka engkau akan memperolehnya, engkau akan mendapatkannya. Saudara, kita percaya bahwa hidup kita ini ada di dalam kendali dan kontrol Tuhan, saudara. Yang mengatur kehidupan kita. Kita tidak boleh mengabaikan. Saya sudah katakan bahwa kita tidak boleh mengabaikan segala aturan, segala himbauan tentang kesehatan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan adalah pemelihara kita. Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita. Ya, saudara. Amin. Karena itu, saudara, masih banyak orang yang terlalu menyayangi diri. Makanya kita perlu benar-benar menyalipkan daging kita setiap hari. Ya, kemalasan kita, bahkan banyak hal yang membuat kita akhirnya punya 1001 macam alasan untuk mau mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, banyak saja alasan yang kita akan sampaikan. Makanya itu memang musuh paling besar, penghambat paling besar dalam kerohanian kita bukan orang lain, tapi tongpe diri sendiri ini yang memang menjadi penghambat. Ya, ada saja alasan dalam diri kita yang akan muncul ketika kita mau melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, saudara, memang kita harus, bagaimana saya pernah sampaikan, ya, ketika untuk hobi, ketika untuk sesuatu yang kita gemari, kita rela berkorban mati-matian, habis-habisan untuk kegemaran, untuk hobi kita. Ya, saudara, yang hobi sepak bola, ya, saya sudah gambarkan dulu ya. Kalau yang hobi sepak bola, saudara, mencintai satu klub, kemudian atau momen Piala Dunia misalnya, saudara. Ya, ini saya kaitkan dengan waktu masih belum corona ya. Jadi, saudara, waktu saudara punya hobi sepak bola atau pada momen di mana ada Piala Dunia, pasti saudara tidak akan melewatkan, ya, tidak akan melewatkan momen itu, ya. Rela-rela untuk mungkin istirahat karena tengah malam ada pertandingan, ya, saudara. Mengikuti sampai tengah malam, sampai hampir siang, lagi tetap mengikuti. Besoknya lagi ada pertandingan, tetap mengikuti sampai selesai. Betapa, saya katakan betapa pengorbanan yang luar biasa untuk sesuatu yang kita gemari. Tetapi bagaimana dengan perjuangan kita akan kehidupan rohani kita? Apakah demikian, saudara? Apakah kita rela mati-matian? Kita rela habis-habisan untuk Tuhan? Sama dengan ayat yang kita baca tadi, kalau saudara kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus, bahkan karena Injil, maka saudara akan memperolehnya. Tapi masih banyak orang yang tidak mau, tidak rela untuk berkorban mati-matian, habis-habisan untuk Tuhan yang sudah mati bagi mereka, ya, bagi kita semua, saudara. Kita masih banyak alasan untuk mengerjakan hal-hal yang bersifat rohani. Ada saja alasan, 1001 alasan kita akan temui, ya, untuk kita mengerjakan. Karena itu memang orang ini mesti meremukan orang diri sendiri ini, kedagingan setiap hari. Karena orang sejadi milik Kristus, firman Tuhan katakan orang harus menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Karena kita tahu itulah penghambat kita untuk bertumbuh dalam pertumbuhan rohani kita. Saudara, musim bunga ya sekarang. Saudara tanam bunga, adakah saudara mengharapkan waktu mau tanam bunga, bunga sudah tidak bertumbuh? Bunga saudara waktu saudara beli, saudara tanam, ya kita harapkan dia tidak mau bertumbuh, tidak mau berbunga. Tidak ada, saudara. Tentunya saudara waktu menanam bunga, saudara rawat, saudara harapkan bunga itu akan memiliki pertumbuhan yang baik. Kemudian dia akan berbunga dengan indah, ya. Sehingga saudara sangat senang karena tanaman saudara itu memiliki pertumbuhan. Demikian juga dengan rohani kita. Tuhan sangat senang dan Tuhan sangat rindukan
kita bertumbuh dalam rohani kita. Karena apa? Itulah hal yang harus kita lakukan, di mana kita mempersiapkan diri untuk kekekalan. Saudara. Yang kedua, ya, tentang penghalang-penghalang. Jadi kemudian tadi ya, iman kita terhalang pertumbuhannya ketika kita lebih mengutamakan hal-hal yang lahiriah dibanding dengan yang batinia atau yang rohani. Yang kedua, iman kita terhalang pertumbuhannya apabila kita tidak siap untuk menderita seketika lamanya. Ya, 2 Korintus 4 ayat 17. Masih dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Jadi saudara, memang pada waktu kita mengikut Kristus, ya, firman Tuhan katakan, orang yang mau beribadah kepada Kristus akan menderita aniaya. Ya saudara, yang mau beribadah berarti kalau yang sungguh-sungguh beribadah, yang melakukan benar-benar kebenaran firman Tuhan, memang akan ada banyak tantangan, saudara. Kan ada penderitaan, ada ujian-ujian iman yang diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Namun itu dikatakan firman Tuhan adalah penderitaan-penderitaan ringan. Dan penderitaan-penderitaan itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kemuliaan kekal yang akan diberikan Tuhan itu melebihi segala sesuatu, jauh lebih besar daripada penderitaan-penderitaan kita. Jadi penderitaan yang diizinkan Tuhan menurut kehendak Tuhan itu seperti api yang sedang memurnikan emas. Ya saudara, emas semakin dibakar, dia semakin akan murni. Ya saudara, seperti itulah penderitaan yang diizinkan Tuhan. Tapi banyak orang yang tidak siap untuk menderita. Waktu ikut Tuhan, waktu kesehatan, ya, waktu dia sakit kemudian kesehatannya, waktu dia minta doa supaya Tuhan sembuhkan, pulihkan, kemudian dia mengalami mujizat, wah luar biasa dia ikut Tuhan. Tapi ketika diizinkan diuji, ya, pada waktu sakit, penderitaan atau sakit itu belum mengalami kesembuhan sekian lama, mulai aduh, sudah jauh, Tuhan sudah sayang kita, Tuhan sonyanda mengasihi pak kita, ya, mulai mundur, tidak siap, saudara. Ya, itu bagaikan api, penderitaan-penderitaan yang diizinkan Tuhan untuk memurnikan kita, amin, supaya kita muncul seperti emas, kata firman Tuhan, saudara. Kita harus siap, amin, saudara, kita harus siap. Saudara, penderitaan juga bagaikan saudara memecahkan leher buli-buli. Ya, saudara, buli-buli pualam akhirnya dipecahkan, kemudian tim mengeluarkan bau yang menyenangkan bagi Tuhan, ya. Jadi itu pengurapan minyak, ya, yang dipecahkan luar biasa, ya, dan itu mengeluarkan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Markus 14 ayat 3 sampai 9, Markus 14 Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-3 hingga ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata di sana, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan seorang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu itu? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu, tapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu,
dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Ini satu kisah di mana Yesus diurapi oleh seorang perempuan, ya, dan diurapi dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Itu dipecahkan, saudara. Yang diisi dalam buli-buli polam dipecahkan, saudara, sehingga keluar bau minyak narwastu semerbak di ruangan itu pada waktu dia mengurapi kaki Tuhan Yesus. Nah, kita melihat di sini gambaran bahwa seperti itu, ya. Ada hal-hal yang berharga, ya, yang dipecahkan, ya, yang dikorbankan, yaitu karena adanya penderitaan-penderitaan untuk memurnikan kita, untuk mengeluarkan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Kemudian kita melihat dalam Ibrani pasalnya yang ke-12. Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-12 saya baca untuk kita. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Saudara, kita lihat ini perbandingan, ya. Ternyata ganjaran diberikan atau penderitaan juga diizinkan Tuhan untuk membawa kita mengalami sukacita, bukan duka cita, ya. Tetapi akhirnya menghasilkan apa? Buah-buah kebenaran yang memberikan kepada kita damai sejahtera, saudara. Firman Tuhan berkata, dikatakan selanjutnya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Haleluya. Jadi saudara, memang penderitaan kadang diizinkan Tuhan sebagai ganjaran bagi kita sebagai anak-anak, dilatih, ya. Kita dilatih. Memang pada waktu ganjaran diberikan, Alkitab berkata tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun Dia akan menghasilkan apa? Buah kebenaran yang memberi damai sejahtera. Saudara, inilah yang banyak kali ketika diperhadapkan kepada orang percaya, ya, ada banyak orang percaya yang tidak siap untuk menderita seketika lamanya, ya, dalam proses iman. Saudara, prinsip Alkitab tentang penderitaan harus kita pahami. Contoh sebagai gambaran di mana itu sebagai kita sedang menabur dengan air mata. Dalam Mazmur 126 Mazmur 126 ayat 1 hingga ayat 6, firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang, perhatikan baik ayat 5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan apa? Mencucurkan air mata,
akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, ada orang-orang yang tidak siap menabur dengan air mata. Ada orang-orang yang tidak siap berjalan sambil menangis dan menabur benih. Saudara, Alkitab berkata orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Pasti akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi saat kita mengiring Tuhan, saat kita menjalani proses perjalanan iman kita kepada Tuhan, mari kita harus siap untuk menjalani penderitaan-penderitaan yang diizinkan Tuhan terjadi sebagai bentuk peremukan kedagingan kita, sebagai bentuk untuk memurnikan iman kita, memunculkan iman kita seperti emas, saudara. Mari kita siap. Mari kita siap. Hanya orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, hanya orang-orang yang berjalan maju sambil dengan menangis sambil menabur benih, yang akan menuai dengan bersorak-sorai, yang akan pulang membawa berkas-berkasnya. Amin. Ini jaminan firman Tuhan bagi kita. Jadi saudara, kalau saudara tidak siap untuk menderita dalam pengiringan akan Tuhan, itulah penghambat pertumbuhan iman saudara. Kemudian selanjutnya kita melihat penghambat pertumbuhan iman kita adalah ketika kita memperhatikan, ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 18 tadi sudah dijelaskan, ya. Memang kita lihat kelanjutannya. 2 Korintus tadi sudah dibaca, 2 Korintus 4 ayat 18 di awal. Kemudian kita lihat 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1, seorang boleh tolong bacakan? Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Perhatikan baik bahwa tubuh kita yang jasmani ini, yang lahiriah ini, tidak bernilai atau tidak bersifat kekal atau abadi. Dia terbatas, dia fana. Tapi Tuhan menyediakan satu tempat kediaman yang abadi, dan kita akan diubahkan, akan diberikan tubuh kemuliaan oleh Tuhan, seperti tubuh kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita akan tinggal kekal selama-lamanya. Karena itu kita harus lebih mengutamakan hal-hal yang bersifat kekal, ya, yang bernilai kekal. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan di sana dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-17 dan 18. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Jadi mulai ayat 15, di situ dikatakan ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celakalah tuanku, apa yang kita perbuat? Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Saudara perhatikan dari kisah ini, abdi Allah melihat bahwa orang-orang Aram, ya, itu tentara-tentara Aram sudah datang dan banyak, dan abdi Allah melihat ini yang memang terlihat secara kasat mata, ya, melihat langsung bahwa oh, ada tentara-tentara. Tapi kita lihat yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan, ya. Ternyata
kalau kita memperhatikan dari kisah ini, yang tidak kelihatan lebih kuat daripada yang kelihatan. Karena pada waktu itu Nabi Tuhan, ya, Elisa pada waktu itu bukan cuma melihat yang kelihatan ini, tapi dia bisa melihat yang tidak kelihatan. Alkitab berkata, ya, Elisa berkata kepada bujangnya, pada waktu itu dia sedang ketakutan karena melihat tentara orang Aram ini yang sudah banyak datang mengepung. Dia bilang apa, saudara? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Dan pada waktu Elisa berdoa supaya Tuhan membuka mata rohaninya untuk melihat, dan dia melihat apa? Ternyata ada penuh apa? Dengan kuda dan kereta berapi. Wow, luar biasa, saudara. Yang tidak kelihatan itu lebih kuat daripada yang kelihatan. Kebanyakan kita masih memperhatikan yang kelihatan, tetapi ada Tuhan dan kuasanya yang jauh lebih besar daripada segala-galanya. Saudara perhatikan contoh listrik. Listrik nak kelihatan toh, DP aliran. Ya, ada orang yang bisa lihat aliran listrik. Ya, listriknya tidak kelihatan, tapi kuat. Ya, saudara, coba saudara pegang. Saudara tas strom, ya. Seperti juga magnet. Magnet nggak dapat lihat tuh DP daya tarik, tapi orang bisa tahu bahwa itu ada daya tarik yang kuat. Ya. Jadi ternyata hal-hal yang tidak terlihat dalam kacamata iman rohani kita, yaitu kuasa Tuhan, hal-hal yang supranatural, yang di luar daripada pemikiran kita manusia yang terbatas ini, itu jauh lebih kuat dari segala-galanya, jauh lebih indah, jauh lebih mulia daripada yang kelihatan. Ya. Karena itu mari saudara, setiap hari kita berjuang, ya. Karena kegagalan-kegagalan iman kita lebih banyak disebabkan oleh karena hal-hal yang ada dalam diri kita yang bersifat lahiriah ini. Karena kepentingan-kepentingan kita manusia yang lahiriah ini yang kita dahulukan, ya. Karena itu mari sebagai orang percaya, ketika kita dengar firman Tuhan baik pada hari ini, kita mendahulukan kerajaan Allah seperti kata firman Tuhan tadi, supaya kita tidak gagal dalam iman kita. Dahulukan, karena kita mungkin masih mendahulukan hal-hal yang bersifat lahiriah. Kita masih tidak siap untuk menderita karena iman. Akhirnya iman kita, rohani kita tidak bertumbuh. Saya percaya kita semua mau bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, mari dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita rela untuk kehilangan segalanya demi Tuhan, ya. Memang tidak mudah, saudara. Saya selalu katakan, memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Karena ada kuasa Tuhan, ada Roh Kudus yang selalu menolong kita dalam mengerjakan, dalam melakukan kehendak Tuhan. Kembali saya ingatkan, saudara, kalau untuk hobi, untuk kegemaran, untuk hal-hal yang bersifat keinginan saudara, kesenangan saudara, saudara rela mati-matian, habis-habisan untuk hal itu, bagaimana kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, bahkan sampai kepada kekekalan? Tindakan kita, apakah kita rela untuk berkorban, mati-matian, habis-habisan untuk Tuhan? Biarlah kebenaran firman Tuhan yang datang bagi kita
Saya baca sekali lagi dalam Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah milik Kristus. Mari kita setiap hari menyalibkan kedagingan kita, hawa nafsu dan keinginan kita, supaya rohani kita bertumbuh, rohani kita tidak terhambat pertumbuhannya, sehingga kita menjadi umat yang layak, yang siap untuk menerima rumah kediaman yang dipersiapkan oleh Tuhan. Dan kita berkenan di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang selalu mendatangkan keharuman bagi nama Tuhan. Amin. Puji akan nama Tuhan, firman Tuhan di siang hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Saya katakan tadi sebagaimana firman Tuhan di dalam Ibrani, selama masih dikatakan hari ini, mari kita saling menasihati. Amin. Mari kita saling menasihati satu dengan yang lainnya, karena masih dikatakan hari ini. Kalau engkau mungkin sudah tidak lagi bisa bernafas, sudah bangun kemarin sudah kaku, sudah tidak bisa bangun lagi ya saudara. Sudah ada hari ini buat engkau, ya sudah ada orang menasihati lagi.